Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sultan Adi Saputro dalam pembelajaran fisika. Fisika itu mumeti, mudah untuk dimengerti. Mari kita belajar fisika bersama-sama. Jangan mempersulit hal yang mudah. Sebelum kalian tonton videonya, silakan like dan subscribe dulu. Catat di buku kalian. Mari kita ikuti pembelajarannya bersama-sama. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Kalau di bab kemarin kita belajar gelombang bunyi, sekarang gelombang cahaya. Yang pertama yaitu perpaduan cahaya atau interferensi. Kita tahu gelombang cahaya itu kan bisa dipantulkan, dibiaskan. Nah, di sini ada interferensi, nanti ada difraksi, ada polarisasi. Nah, nanti kalau pantulan dan pembiasan ada bab sendiri di bab optika. Yang pertama kita adalah perpaduan cahaya atau interferensi. Perpaduan cahaya itu perpaduan antara dua gelombang cahaya atau lebih. Itu namanya interferensi. Nah, syarat terjadi interferensi cahaya yaitu sumber cahaya harus koheren. Syarat sumber cahaya koheren yaitu frekuensinya tetap, amplitudenya tetap, dan beda fasenya juga tetap. Itu syarat terjadi interferensi. Untuk pembukaan ada interferensi dan syarat terjadi interferensi. Selanjutnya yaitu tentang interferensi celah ganda. Seperti kalian lihat pada gambar, misalkan di situ ada sebuah celah ganda. Nah, misalkan kalau di rumah itu ya ada ventilasi udara, itu kan ada celah-celahnya. Nah, di sini misalkan celahnya itu ganda, ada dua. Nah, di situ yang ada T0, ada T1, T2, ada G1, G2 itu layarnya. Nah, T0 itu terang pusat, nah kalau G itu gelap. Misalkan itu ada sinar masuk pada celah ganda tersebut, terus sampai pada layarnya ini. Nah, misalkan di situ dari terang pusat, nah, cahaya itu sampai ke gelap kedua gitu. Nah, dari jarak celah ke layar itu L. Nah, ketika sudut yang terbentuk itu adalah theta. Nah, kalau layarnya itu jarak antar layar misalkan T ke T, T ke G itu P gitu. Nah, misalkan kalau T0 itu berarti terang pusat 1. Kalau T1, kalau T0 itu terang pusat berarti 0. Kalau T1 itu terang 1. Kalau G1 gelap ke 1. Kedua dia gelap kedua dan seterusnya. Nah, pada interferensi celah ganda itu secara matematis dapat dirumuskan D sin theta sama dengan N dikali lambda. Nah, bisa ada yang pakai D kecil, ada yang pakai D besar. Nah, atau kalau tidak terbentuk sudut itu berarti D dikali P per L sama dengan N dikali lambda. Nah, itu secara matematis pada interferensi celah ganda dirumuskan seperti itu. Nah, kalau di buku-buku lain ada yang menggunakan D dikali Y per L, nah, itu intinya sama saja. Nah, biasanya nanti kalau dalam soal itu mencari N-nya. Mencari N-nya itu gimana caranya? Nah, misalkan contoh di situ menentukan nilai N. Nah, misalkan dari T0 ke T1, dari dilihat gambarnya itu dari T0 ke T1, nah itu berarti N-nya sama dengan 1. Misalkan dari T0 ke T2, ya berarti N-nya sama dengan 2. Terus dari T0 ke T3 itu sama dengan N-nya berarti 3. Dan seterusnya. Nah, terus kalau misalkan dari terang ke gelap, misalkan dari terang pusat ke gelap 1 itu N-nya sama dengan setengah. Terus dari terang pusat ke gelap 2 itu
berarti N-nya 1,5. 1,5 itu sama dengan 3/2. Itu kalau mencari dari terang ke gelap. Ada interferensi celah ganda. Lanjut, yaitu contoh soal. Sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang 500 nanometer. Nm itu nanometer. Sebuah layar diletakkan berjarak 2 meter dari celah ganda tersebut. Jika jarak kedua tersebut 0,2 mm, maka jarak antara terang pusat dengan terang kedua sebesar, kita diketahui lambdanya 500 nanometer. Nah, 500 nanometer kalau dikonversi ke dalam meter itu hasilnya 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Terus L-nya panjangnya tadi 2 meter. D-nya jarak antar celahnya 0,2 mm. Nah, kalau dikonversi ke dalam meter itu 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, N-nya itu sama dengan 2. Tadi diletakkan jarak 2 meter. Terus yang ditanyakan P-nya berarti. Jawab dP per L sama dengan N dikali lambda. Nah, karena nggak ada sudutnya, maka kita pakai rumus yang dP per L sama dengan N dikali lambda. Nah, D-nya 0,2 kali 10 pangkat min 3, P-nya yang dicari, per L-nya tadi 2 sama dengan N-nya itu 2, lambdanya 5 kali 10 pangkat min 7. Nah, itu hasilnya jadi P sama dengan 20 kali 10 pangkat min 7 per 0,2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,01 meter. Nah, kalau dijadikan senti itu jadi 1 sentimeter. Itu contoh soal interferensi celah ganda. Kalau tadi kita membahas tentang interferensi celah ganda, yang selanjutnya yaitu interferensi selaput tipis. Nah, interferensi selaput tipis itu misalkan kalian punya kaca, nah di kacanya itu misalkan kacanya itu dikasih minyak atau oli. Nah, terus ketika disinari cahaya itu pasti akan terbentuk seperti pelangi. Nah, itu namanya interferensi selaput tipis. Nah, seperti kalian perhatikan pada gambarnya di situ. Nah, di situ ada kaca, kaca selaput tipis, mediumnya ada udara. Nah, ketika kita sinari dengan cahaya, nah jarak antara kacanya itu D. Terus yang garis putus itu adalah garis normal. Nah, ketika misalkan tadi disinari dengan cahaya, nah ketika cahayanya itu ke kaca ke olinya itu tadi, maka ada yang dipantulkan, ada yang dibiaskan. Itu hukum Snellius. Ya. Nah, ketika dipantulkan berarti ada namanya sudut pantul. Nah, ketika disinari itu sudah dipantulkan, ada sudut datang, ada sudut pantul, juga ada namanya sudut bias. Nah, ada namanya dibiaskan. Nah, kalau dibiaskan itu agak melengkung seperti itu ya. Itu kalau dibiaskan. Terus setelah dibiaskan, mantul lagi. Nah, akan terjadi pemantulan lagi ke atas. Nah, akan terjadi pemantulan ke atas. Setelah dipantulkan lagi, maka akan dibiaskan lagi. Nah, dibiaskan berarti akan agak belok ke kanan itu. Itu interferensi selaput tipis. Nah, untuk interferensi selaput tipis ada namanya pola terang konstruktif atau pola maksimum, ada namanya pola gelap ekstrim atau minimum. Nah, untuk pola terang konstruktif atau maksimum itu dirumuskan 2ND cos R sama dengan M plus setengah dikali lambda. Itu untuk pola terang konstruktif atau pola maksimum. Terus untuk pola gelap destruktif atau minimum itu dirumuskan 2 dikali ND sama dengan M dikali lambda. Jadi ada pola terang, ada pola gelap. Itu untuk interferensi selaput tipis. Setelah kita tadi membahas tentang interferensi selaput tipis, selanjutnya contoh soal.
tentang interferensi selaput tipis. Diinginkan untuk mengurangi pemantulan dari suatu permukaan kaca, N-nya itu 1,6 dengan menempelkan lapisan transparan yang tipis terbuat dari MgF2 dengan N-nya sama dengan 1,38 pada permukaan kaca itu. Tebal lapisan itu dalam Armstrong itu A, kalau di atasnya ada tanda bulat seperti itu dibacanya Armstrong. Yang diperlukan agar diperoleh pantulan minimum. Apabila cahaya dengan 500 nanometer datang normal adalah titik-titik. Nah, maka kita gunakan rumus yang interferensi selaput tipis 2ND cos R sama dengan M plus setengah lambda. Berarti 2 dikali N-nya 1,38 MgF2-nya itu. Terus kali cos R. Nah, terus D-nya itu yang dicari. Nah, tadi kan yang ditanyakan apabila cahaya 500 nanometer datang normal adalah, nah terus R-nya itu 1 sama dengan M-nya 0, nah nggak ada, plus setengah dikali lambdanya itu tadi 500 nanometer. Nah itu kalau dijadikan meter itu jadi 500 kali 10 pangkat 9. Terus karena yang dicari D, berarti D sama dengan 90,58 kali 10 pangkat min 9 meter. Itu contoh soal untuk interferensi selaput tipis. Nah, kalau dijadikan nanometer, nah itu biasanya jadi 900,58 nanometer atau 900 dibulatkan jadi 910 nanometer. Sampai sekian dulu untuk pembahasan tentang interferensi. Silakan catat di buku kalian. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.